Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Selasa 8 Oktober 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Cemburu buta. Cemburu adalah salah satu penyebab yang membuat orang berdosa, bertindak tidak rasional, bertindak gegabah, bersikap membenci. Kadang-kadang orang menyamakan cemburu ini dengan salut. Namun sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Kalau salut, orang cenderung ingin meniru apa yang salutkan untuk menjadi lebih baik. Namun cemburu ini cenderung membuat orang membenci pribadi yang ia cemburui dan cenderung untuk mempersalahkan perbuatan orang atau pribadi yang ia cemburui. Dalam Injil hari ini, Yesus singgah di rumah seorang perempuan yang bernama Marta. Marta mempunyai saudara bernama Maria. Saat Yesus di rumah Marta, Marta sibuk untuk mempersiapkan wejangan untuk Yesus dan murid-muridnya. Namun Maria, saudaranya, tidak ikut membantu, malah dia asik di dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Melihat sikap Maria yang membiarkan dia seorang diri mempersiapkan untuk tamu yang datang, Marta protes. Dia mengadu kepada Yesus. Dia berharap Yesus menyuruh Maria pergi ke dapur untuk membantunya. Namun Yesus tidak melakukannya. Malah Yesus mengatakan, Marta, Marta, kau sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak penting. Maria telah mengambil hal yang terpenting yang tidak akan diambil daripadanya. Pengaduan Marta bukan berbuah seperti yang ia harapkan. Namun Yesus malah membenarkan Maria. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup beriman kepada Allah, kita memang cenderung seperti Marta, sibuk dengan keduniawian kita. Bahkan tidak jarang orang Katolik itu lupa berdoa, apalagi untuk pergi ke gereja, hanya karena urusan duniawi, pekerjaan. Dan yang paling anehnya, masih ada orang Katolik yang sibuk dengan pekerjaan duniawinya, malah mencela saudara-saudaranya yang aktif dalam hidup menggereja dengan berkata, ya itu tak sadar diri, terus waktunya ke gereja, gak dia pikirkan masa depan anak-anaknya, dia tidak memikirkan ekonominya. Ini sering dilontarkan orang Katolik kepada sesamanya yang aktif dalam hidup menggereja. Ini sama persis dengan Marta yang mengadu kepada Yesus atas perbuatan Maria. Namun jawaban Yesus tidaklah menyalahkan Maria. Dan sikap orang Katolik yang menyalahkan saudaranya yang aktif dalam gereja, percayalah akan sama jawaban Yesus kepadanya. Bahwa apa yang diperbuat saudaranya yang aktif dalam hidup menggereja tidak akan dipersalahkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mengaku mengimani Yesus, sumber segala berkat. Firman Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka sepenuhnya akan digenapi. Namun kita hanya membaca, mendengar, mengikat. Namun saat untuk melakukannya, kita jauh dari firman dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan Yesus, diingatkan Tuhan lewat firman-Nya, agar kita jangan hanya menyibukkan diri dalam kehidupan duniawi,
tapi sisihkan hatimu, waktumu untuk Allah. Sebab Allah sendiri telah berfirman, carilah dulu kerajaan Allah, maka selebihnya akan dipenuhkan, akan ditambahkan. Bila kita tidak mengimani ini, maka kita akan sibuk dengan dunia yang akan hilang, punah. Dan itu tidak akan pernah habis. Kesibukan dunia ini tidak akan pernah habis. Sebab kita memang mempunyai bakat yang ingin lebih dan lebih dalam kehidupan dunia. Dan tidak akan pernah habis. Dan kita akan selalu terlena dalam kesusahan. Jangankan Tuhan, bahkan kesehatan diri kita sendiri pun akan kita abaikan. Dan ujung-ujungnya saat usia tua kita tidak bisa dan tidak akan pernah menikmati kebahagiaan yang kita kejar itu. Kebahagiaan dunia kita lepas, kebahagiaan surga juga tidak kita dapatkan. Oleh karena itu lewat renungan hari ini, Yesus mengajak kita agar mencari kebahagiaan abadi. Niscaya kebahagiaan dunia pun akan diberikan Tuhan. Sebab bukan kekayaan membuat bahagia, namun hati yang penuh cinta dan bahagia akan membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati.